Nah, kalau kita bicara tentang serangan keamanan jaringan ya, dalam konteks cyber security operation ya, itu ada beberapa bagian yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu soal attacker dan alat yang digunakan. Kemudian ada serangan-serangan dan ancaman umum yang sering terjadi. Ya. Oke, di bagian pertama penyerang dan alat yang digunakan. Gitu. Ini kita harus paham itu konsep yang dimaksud dengan serangan. Ya. Bicara soal serangan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari 3 konsep. Ya. Yang pertama ancaman atau kita sering sebut sebagai threat. Baru yang kedua itu kerentanan atau vulnerability. Dan yang ketiga itu risk atau resiko. Ya. Jadi siapa yang bisa mengancam aplikasi yang kita launching? Ya. Baru yang kedua, aplikasi itu sendiri punya kerentanan apa? Baru yang ketiga, bicara soal resiko atau yang bisa diakibatkan oleh threat dan kerentanan itu. Itu disebut resiko. Misalnya resikonya terhentinya layanan atau gangguan layanan. Seperti itu ya. Itu kalau dari sisi aplikasi. Jadi kalau bilang threat itu bahaya potensial. Threat itu ancaman, sesuatu yang belum terjadi, tapi bisa terjadi pada aset atau jaringan. Misalnya dalam studi kasus di Sulawesi Utara, di kampus kita misalnya, atau di wilayah di Sulawesi Utara pada umumnya, ancaman itu mati lampu. Itu tergolong ancaman yang frekuensinya sering terjadi setiap tahun. Itu potensial danger, bahaya potensial. Bayangkan, besok kita akan melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi SBMPTN, kemudian tiba-tiba mati lampu. Nah, itu ancaman. Ya. Jadi biasanya tim di PTI itu sudah akan terlebih dahulu menyiapkan generator, sudah diisi solar, sudah dites. Ya. Bahkan pernah satu waktu kita tidak lagi percaya PLN, tapi kita melaksanakan ujian UTBK SBMPTN itu hanya pakai genset. Kenapa? Kalau pakai genset kita tahu persis tidak akan pernah mati gitu ya. Selama 12 jam. Karena kita sudah lihat, oh dengan solar seperti ini, dengan penggunaan daya seperti ini bisa bertahan 18 jam. Jadi kalau hanya dibutuhkan tidak mati listrik selama 12 jam, itu kita bisa alihkan ke genset. Karena kita mau menghindari threat mati lampu. Nah, baru yang kedua itu ada konsep vulnerability atau kerentanan. Kita biasa menyebutnya itu weakness ya, yang ada di dalam sistem. Misalnya dalam pengembangan objek oriented ya, kita gunakan framework ya, coding kita itu kita ambil ya, sudah dibuat oleh orang lain ya, karena soal re-eventing the wheel kita tidak lagi membuatnya, tapi ternyata coding tersebut mengandung error, mengandung bugs. Ya, itu yang namanya kerentanan. Ya. Seperti itu. Atau dalam desain jaringan kita tidak menggunakan, tidak menerapkan DMZ, demilitarized zone. Kita tidak menerapkan firewall dengan baik. Ya. Atau kita tidak menginstal IDS dan IPS dalam dia akan mengamati jaringan kita. Ini juga contoh kerentanan. Kerentanan yang sering terjadi, misalnya seperti kemarin ya, yang memanfaatkan SMB ya, pada aplikasi Microsoft Office. Ya, sehingga virus WannaCry masuk mengeksploitasi SMB
ya, SMB versi 1 ya. Kemudian dia berhasil banyak merusak aplikasi dan data di sistem informasi kesehatan di Indonesia. Itu kalau tidak salah 3-4 tahun lalu, seluruh dunia kena termasuk di Indonesia. Itu contoh kerentanan. Ya. Nah, baru ada konsep yang namanya exploit. Exploit ini kita memanfaatkan kerentanan atau kelemahan yang ada. Itu yang namanya exploit, eksploitasi. Ya. Jadi banyak kerentanan di software gitu ya. Tapi kalau tidak dieksploit tidak ada masalah. Ya. Seperti itu. Baru yang terakhir yang harus kita paham itu bicara soal risk atau resiko, ya. Kemungkinan kejadian. That a threat will exploit. Jadi kira-kira dalam 1 tahun berapa kali akan terjadi mati lampu? Itu risk, kita hitung risknya. Atau dalam setahun berapa kali kita akan mengalami web defacing, serangan web defacing. Sehingga kita hitung konsekuensinya. Seperti kemarin saat kami sementara FGD untuk akreditasi internasional, kami mendapat informasi dan mengcapture ada web deface ya di salah satu website fakultas. Ya. Begitu kita periksa, oh ya ini web deface dan sepertinya dia hanya akan main-main saja. Jadi ya saya bilang ini resikonya tidak besar karena hanya website yang menyampaikan informasi biasa aja, general information. Tidak sampai akan mengganggu data. Ya. Jadi itu konsep-konsep yang perlu ya kita pahami terkait dengan serangan pada keamanan jaringan.